Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam bitahiyyatil mubarakah bitahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai di jalan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di pagi hari ini di masjid yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, di Masjid Al-Hidayah ini, hanya untuk mencari ridho dan karunia dari Allah, keberkahan dan ampunan dari Allah, serta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini pertemuan kita, perkumpulan kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah ini yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya memuji kepada Allah dan kita hanya meminta tolong hanya kepada Allah, serta kita memohon ampunan atas segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita hanya kepada Allah, dan kita berlindung dari kejelekan diri kita dan kesalahan-kesalahan kita hanya kepada Allah, dan kita bertaubat hanya kepada Allah. Tadi saya membacakan surat Al-Ahqaf halaman terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, halaman terakhir tentang surat Al-Ahqaf itu Allah bercerita menyampaikan beberapa ayat tentang dakwahnya kaum jin. Nah itu. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu berdakwah? Jin saja berdakwah, masa kita enggak gitu? Jin itu berdakwah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di DKM memang harus kita berdakwah ya setiap hari. Apalagi punya wadah masjid ini besar sekali. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk pengajian, untuk dakwah Al-Quran, untuk umat belajar Al-Quran. Itu aktif berdakwah. Ya mungkin seperti kita di kalangan manusia ada yang suka berdakwah, tapi kata Allah ketika jin menyampaikan jin itu luar biasa yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan dulu tentang jin aktif yang tadi kita baca di rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Kata Allah, ketika mereka para jin itu berkumpul, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Bapak dan Ibu, kita kan dengarkan Quran gitu ya. Yastami'unal Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika mereka juga hadir di majelis Quran seperti kita sekarang hadir, apa kata jinnya itu? Qalu ansitu. Simaklah kalian, duduklah sebaik-baiknya, dengan menyimak dengan sebenar-benarnya. Nah, seperti Bapak dan Ibu kita semua yang berada di masjid ini. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Kemudian setelah mereka selesai pengajian nih, para jin itu ya, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaum, kemudian mereka berlalu, kemudian mereka pergi ke kaum mereka, mundirin kata Allah, yaitu memberikan peringatan. Karena dakwah kita kan niat berdakwah di dunia ini Bapak dan Ibu, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihat.
Tidak ada perkataan yang terbaik di dunia ini kecuali orang yang berdakwah. Karena di dalamnya ada Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah jin ini. Ya. Kemudian kata jin ini, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Tadi kan dia dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, selesai, pergi ke kaumnya, langsung dipanggil kaumnya, berdakwah gitu. Ya qaumana, inna sami'na, sesungguhnya aku mendengar, inna sami'na kitaban. Nah, Al-Quran kadang-kadang dinamakan adzikr, kadang-kadang dinamakan kitab, kadang-kadang dinamakan Quran, kadang-kadang dinamakan umul kitab. Ya. Kemudian inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, kaum kami, ya qaumana, aku mendengar kitab yang diturunkan ya setelah Nabi Musa. Nah, itu. Ya inna sami'na kitaban unzila, yang diturunkan min ba'di Musa, setelah Nabi Musa. Jadi kitab Al-Quran kan setelah Nabi Musa. Musaddiqal lima baina yadahi, dan itu membenarkan apa yang ada di antara ini. Musaddiqal lima baina yadahi. Yahdi, nah ini pakai fi'il mudhari yang beberapa bulan yang lalu kita belajar. Fi'il mudhari itu fungsinya adalah untuk sekarang, untuk akan datang, untuk terus menerus, dan untuk yang dinamis, yang kapan saja bisa. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kapan saja dan di mana saja, memberi petunjukan sesuatu yang benar, ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, Bapak dan Ibu, dan menunjukkan jalan yang benar, ya, kepada yang benar, dan menunjukkan jalan yang lurus, wa ila tariqim mustaqim. Kemudian dipanggil lagi sama kepala jin nih, ataupun da'inya di jin ini. Katanya, ya qaumana ajibu da'i Allah. Nah, ini seperti kita pagi hari ini, jin juga kayak gitu Bapak dan Ibu. Wahai kaumku, penuhilah seruan dari Allah, panggilan dari Allah, ajibu da'i Allah. Apa panggilan dari Allah? Al-Quran. Yang tadi dibaca didengar oleh mereka. Ya qauman ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Kalau kalian beriman kepada Al-Quran itu, kata jin tuh, jin aja yakin Pak, Bu, yakin. Apabila kalian beriman wa aminu bihi, apa konsekuensinya? Yaghfir lakum dzunubakum. Itu baru beriman, belum lagi membacanya, belum lagi menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya. Kalian baru beriman saja, kata jin, yaghfir lakum dzunubakum, kalian diampuni dosa-dosa kalian. Karena di jin itu juga ada jin muslim ataupun jin kafir. Tapi kalau kalian beriman kepada Al-Quran, yaghfir lakum dzunubakum wa yujirkum min adzabin alim. Masya Allah. Kata jin itu tadi yang berdakwah, Allah akan menjauhkan kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dari azab yang sangat pedih. Kan kita salah satu beramal boleh untuk terjauhkan dari azab neraka, azab yang sangat pedih, azabun muhin, azab yang sangat menghinakan, boleh. Azab yang sangat keras, azabun syadid, boleh. Jin juga menyampaikan kepada kaumnya seperti itu. Wa yujirkum min adzabin alim. Nah, panggilan jin terakhir kepada kaumnya. Wa man la yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak mendengar seruan Allah, tidak menjawab panggilan dari Allah, falaisa lahu min dunihi auliya, tidak ada satupun bagi dirinya pelindung. Pelindung itu aulia, maknanya Allah itu maha pelindung, maha menyelamatkan, maha segala-galanya, menjauhkan dari api neraka, dari azab yang tadi, azab yang sangat pedih. Falaisa lahu min dunihi auliya
Ya. Kemudian disampaikan di ayat tersebut, falaisa lahu min dunihi awliya. Kemudian disampaikan, Allah sampaikan, ulaika fi dhalalim mubin. Dan mereka itulah dolal, sesat dan yang sangat nyata. Nah, ini dakwah jin. Mudah-mudahan dengan dakwah jin ini di dalam surat apa tadi Bapak Bu? Surat Al-Ahqaf. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? 30, 31, 32, 33 berarti ya, saat ya. 4 ayat itu tentang jin yang berdakwah. Nah, kita jangan sampai kalah dengan jin yang suka berdakwah, kita juga suka berdakwah biar berkah. Nah, yang kedua tentang jin yang pasif. Dia suka mendengarkan Quran. Surat apa? Jin, Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Qalu inna sami'na kitaban inna sami'na Qur'aman ajaba. Kata jin, cukup sampai situ saja. Kami mendengar Al-Quran dan Al-Quran ini sangat menakjubkan. Nah, sampai situ ada. Izin yang tipe yang kedua, cukup mendengarkan Quran, cukup menyampaikan menakjubkan, sangat takjub kepada Al-Quran, tapi mereka tidak bergerak untuk berdakwah. Jin yang satu suka berdakwah. Nah, Bapak dan Ibu, manusia juga seperti itu. Selalu ada yang mengajak kebaikan ataupun ada yang cukup untuk dirinya sendiri. Nah, semoga kita golongan yang pertama, kita belajar, kita terus beramal, dan tentunya kita berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan nilai-nilai dakwah kita. Nah, ini saya izin berdiri. Sekarang kita masuk ke dalam sambungan yang kemarin masih yang bulan yang lalu Bapak dan Ibu, tentang cahaya Al-Quran, yaitu mendidik anak. Nah, ini kita cerita masih tentang surat Luqman. Surat Luqman ini sebagian ulama menyampaikan adalah dia seorang nabi. Nabi ada berapa Pak, Bu? Nabi ada 124.000 Nabi. Rasul ada 313 Rasul. Nabi dan Rasul ada 25. Nah, itu ya. Jadi berapa tadi Nabi? 124.000. Di antaranya Luqman, kata para ulama, ya. Maka Luqman ini namanya Luqmanul Hakim, sosok bijaksana yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan pendidik anak. Ya, sebagian memang menyampaikan bukan nabi, tapi ada ulama yang menyampaikan dia nabi. Ya. Tapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi diberi hikmah oleh Allah untuk mendidik dengan kelembutan dan kasih sayang. Saya ingin menggarisbawahi ini hikmah sebagai orang tua. Kita perlu memiliki hikmah sebagai orang tua untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Walaupun anak kita sudah berkeluarga, sudah misalnya umur 20-an, 30-an, bahkan 40-an mungkin ada di sini anaknya, maka perlu kita ngobrol terus-menerus dengan anak kita, karena mereka lah yang akan meneruskan estafeta pendidikan ataupun diri kita di dunia ini setelah kita tiada lagi nanti. Darah kita masih ada di dunia setelah kita tiada, itulah anak kita. Maka Luqman menjelaskan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini hikmah, dan ini diajarkan oleh Allah agar orang tua memiliki hikmah dalam mendidik, membersamai anaknya sampai dia tiada nanti. Jadi kadang-kadang kalau sudah berkeluarga, udahlah, ataupun sudah punya anak dan istri, anak-anak kita jarang kita nasihati lagi, ataupun jarang kita komunikasi lagi.
Nah, tidak seperti itu. Al-Quran mengajarkan kepada kita, tetap kita nasihati, tetap kita ngobrol, tetap kita komunikasi, tentu dengan cara ala ukulihim, dengan cara berpikirnya. Beda dengan anak masa kecilnya, umur 10 tahun, belasan tahun, itu beda dengan umur 20-an, 30-an tahun, beda. Tentu cara komunikasi yang baik. Apa doanya? Saya ajarkan doanya surat Asy-Syu'ara yang pernah kita baca sama. Coba ikuti saya Bapak Ibu. Rabbi habli, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Sekali lagi diulang. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Hukmah itu hikmah, jamak dari hikmah. Jadi apa? Kebijaksanaan yang luar biasa. Ikut lagi sekali lagi. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Nah, artinya, ya Allah, berikanlah aku, karuniakan kepadaku kebijaksanaan dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nah, kebijaksanaan itu adalah komunikasi seorang ayah diantaranya dengan anak-anaknya. Itulah hikmah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, udah mati. Nah, ini. Kemudian nasihatnya ya menekankan ketauhidan, ketaatan kepada Allah serta akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu sangat penting Bapak dan Ibu untuk kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini dengan akhlak yang mulia, bagai pondasi kehidupan, dan menasihati anaknya dengan cara yang penuh hikmah. Nah, penuh hikmah itu penuh kelembutan, penuh kebijaksanaan, serta bagaimana dia menguatkan dunianya. Karena seorang ayah ataupun orang tua itu tidak hanya memikirkan, tidak hanya mengantarkan dia ke akhirat, ke surganya Allah, tapi bagaimana menguatkan dunianya, mentalnya, kemudian kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya, itu harus menjadi tanggung jawab seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya, sehingga dia kuat dalam mengarungi hidup di dunia ini. Makanya kata Allah, jangan kalian tinggalkan zuriyatan di'afa, di dalam surat An-Nisa ayat 9. Jangan kalian meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, takutlah kalian kepada, ketika kalian takutlah kalian kepada Allah dengan meninggalkan keturunan yang lemah, zuriyatan di'afa. Kenapa? Karena ketika orang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dia tidak mengajarkan Quran, dia tidak mengajarkan pendidikan umum. Padahal ketika dia mendidik pendidikan Al-Quran ataupun akhirat untuk menyelamatkan akhiratnya, ketika dia mengajarkan ilmu secara umum, ilmu-ilmu yang lain diajarkan di dunia ini untuk bermanfaatnya dirinya untuk dunia ini. Memang dua hal ini berkaitan, tidak bisa dipisah, sehingga anak itu menjadi kuat dalam segala hal. Itulah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman. Nah, kemudian lanjut. Ini yang pertama, mendidik anaknya, ya, tauhid sebagai pondasi. Jadi anak-anak ini, mengapa kata Rasul, ajarkan anakmu sholat di umur 7 tahun. Kalau tidak sholat juga di umur 10 tahun, maka berhak untuk dipukul. Karena itu tauhid yang pertama, bagaimana seorang ayah, seorang ibu mendidik anaknya dengan ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini surat Luqman ayat 13 kita akan bahas, 14, 17, 18. Yang pertama adalah tauhid sebagai pondasi. Wa idz qala rabbuka lil wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iluhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu sesuatu perbuatan yang zalimnya sangat besar, sehingga kuatkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ini ayat tentang Luqman menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, begitu luar biasanya ibumu mengandungmu, susah payah, luar biasa capek lelah letihnya, maka kata Luqman, bapak dan ibu, hormati bil walidaini, muliakan mereka, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ya bunayya, wahai anakku, nanti kita bahas tentang bagaimana kuat ibadah dan kesabaran disampaikan oleh Luqman. Yang keempat, rendah hati dan sopan santun. Ini diajarkan empat ini bapak dan ibu kepada anak-anak. Itu yang Allah pesankan di dalam Quran. Pertama tentang ibadah, tauhid. Kedua, bagaimana kedua orang tua berbuat baik. Otomatis kalau orang sudah kuat kepada Allahnya, kemudian kuat berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sudah selesai, sudah perkaranya di rumahnya. Tetapi ketika dia di luar, ini harus kuat ibadah dan sabar. Sabar menghadapi kehidupannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, rendah hati dan sopan santun. Tidak boleh sombong atau tidak boleh berkata kasar. Kebanyakan sekarang sopan santun ini lupa anak-anak kita. Anak-anak ketika di luar sana kata-katanya kasar, kata-katanya tidak terbentuk dengan sopan santun yang baik. Ini yang akan kita masuk ke dalam surat Luqman ayat 13, 14, 17 dan 18. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika kita memahami surat Luqman ini, nah ini di sini kata Allah menanamkan tauhid sebagai pondasi. Tauhid adalah keyakinan. Dengan tauhid anak mempunyai pondasi. Pendidikan tauhid melahirkan kekuatan akal mereka. Pendidikan tauhid akan menguatkan bagaimana mereka menyembah Allah sebenar-benarnya, tidak takut dengan meninggalkan sholat, takut dengan tidak takut ketika meninggalkan ibadah kepada Allah. Itulah tauhid dasarnya. Sehingga ibadah-ibadah kita ketika didasari dengan tauhid, itu akan menguatkan hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, ini ayatnya. Kita masuk ke dalam ayat tadabbur ayat. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan ini. Kita sama-sama belajar bahasa Arab dulu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa id qala Luqman libnihi, anaknya. Ibn, kata ibn itu anak kandung. Walad bukan anak kandung. Saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan kata libnihi, itu anak kandung. Berarti Luqman memang benar-benar menasihati kepada anak kandungnya. Kalau Bapak dan Ibu bertemu hadis tentang anak juga, tapi kata-katanya bukan anak tapi waladun, maka itu Allah dan Rasulnya tidak menisbatkan kepada orang tua yang sedarah. Contoh hadisnya, in qata'a amalu ibnu Adam illa bi thalath, terputuslah amalan anak Adam itu kecuali 3. Amalatun jariyah, amal jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun solihun yadu'aulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Itu anak juga. Tetapi anak di sana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan anak kandung. Berarti ketika misalnya Bapak Ibu punya panti asuhan, ada panti asuhan anak yatim, Ibu memberi sumbangan kepada anak yatim tersebut, mereka mendoakan Ibu, Bapak, itu berlaku dalam hadis itu. Ada seseorang yang ngangkat anak, dia nggak punya anak, sulit punya anak kandungnya. Apalah misalnya dengan kekurangannya ataupun ujian dari Allah, dia tidak punya anak kandung di dunia ini. Tapi dia angkat anak itu bisa mendoakannya. Waladun solihun yadu'ulah.
gitu ya. Maka digunakan kata walad bukan ibn. Ini yang saya terangkan sini. Libnihi, berarti Luqman ini punya anak kandung. Yang kedua, wa huwa ya'idhuhu. Luqman menasihati anaknya. Ya'idhuhu menggunakan kata fi'il mudhari, berarti Luqman sedang menasihati anaknya. Terus menerus menasihati anaknya. Wa huwa ya'idhuhu. Ya bunai. Nah, ini wahai anakku. Bu, kalau bahasa Arab ya bunai itu kedekatannya luar biasa. Kedekatan seorang ayah kepada anak. Dekatannya luar biasa dalam hubungan yang dekat. Ya bunai. Kalau ibu bapak manggil anak, nak, gitulah. Anakku, nah gitu. Ya bunai itu bahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Ya bunai, la tusyrik billah. Ya bunai, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Ya bunai, wasbir ala ma asabak. Itu nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, mati. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah ini makna dari wahai anakku. Lanjut. Yang kedua, birrul walidain. Mengapa kita perlu mendidik anak kita birrul walidain kepada orang tua? Di dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan kepadamu untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat Luqman juga gitu. Berbakti dengan sikap dan perbuatan baik, kemudian membangun karakter lembut dan empati. Lembut dan empati. Luqman itu memberikan karakter yang komunikasi yang kuat, yang dahsyat kepada anaknya, agar anaknya nanti Bapak dan Ibu terus menerus kepada keturunan-keturunannya. Itulah karakter Quran. Jadi karakter Quran itu dengan sikap perbuatan baik dan membangun karakter lembut dan empati, serta menciptakan keseimbangan ruhiyah. Kenapa keseimbangan ruhiyah? Karena orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya akan selamat, gitu aja. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah. Baik rezeki, Bapak dan Ibu perhatikan saja. Orang yang baik sekali dengan orang tuanya pasti sukses. Ya, pasti sukses. Walaupun mungkin kadang-kadang mereka tidak kuat ibadahnya. Tapi kalau sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, itu suksesnya luar biasa. Dan saya beberapa teman saya perhatikan seperti itu. Dan suksesnya apa? Allah berikan kemudahan segala urusannya. Dia jadi pengusaha, dia jadi dokter, jadi dokter. Karena ketika perhatikan, dia sangat dekat dengan orang tuanya. Nah inilah Bapak dan Ibu, menciptakan keseimbangan ruhiyah kalau orang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini yang berikutnya yang kita baca tentang wawasaina. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahn. Ibu tahu merasakan bagaimana yang Allah sebut ini. Kalau bapak-bapak belum tentu tahu, gitu. Kalau ibu-ibu tahu bagaimana sulitnya ketika mengandung. Nih baca nih. Wawasaina, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalat su'umu, ibunya ya hilang. Ibunya telah mengandungnya wa fisaluhu fi amaini, dalam 2 tahun. Fi amaini, ya, ibunya telah mengandungnya dalam 2 tahun. Nah ini dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, anishkurli wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamulah kami kembali. Bapak dan Ibu, Allah memerintahkan, kata Allah, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah itu namanya birrul walidain. Maka di dalam surat Ahqaf yang kita hafalkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta
alayya wa ala waliday. Kita berdoa akhirnya karena Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah aku, Rabbi auzin an ashkuro nikmat, agar bisa bersyukur kepadamu dan kepada kedua orang tuaku yang engkau beri banyak nikmat. Nah gitu. Jadi Al-Quran itu Bapak dan Ibu begitu banyak pelajaran bagaimana untuk mendapatkan keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Terutama di dunia ini kita masih hidup, Allah berikan bagaimana kita senantiasa mengambil mau'idhah, pelajaran banyak dari Al-Quranul Karim. Nah ini Bu, jadi ibu misalnya, dan menyapihnya dalam 2 tahun, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Hamalat ummu wahnan, wahnan itu lemah. Sudah lemah, ala wahnin, sudah lemah, lemah lagi dalam kondisi begitu bertambah-tambah kelemahannya itu. Itulah mengandungnya seorang ibu. Jadi aneh kalau misalnya ada kita di suatu tempat ada anak yang berdurhaka yang melawan orang tuanya ataupun ibunya, ini sungguh-sungguh sangat di luar nalar. Yang luar biasanya lagi Bapak dan Ibu tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Nah ini Bapak dan Ibu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Kita lanjut sedikit lagi. Nah ini yang ketiga, anak yang kita didik dengan surat Luqman ini kuat ibadahnya, tegar di jalan kebaikan. Luqman mendidik anaknya agar kuat ibadahnya. Nih, kuat ibadahnya dan sabar menghadapi ujian hidup. Kebanyakan orang Bu, Pak, sekarang tuh nggak sabar menghadapi kehidupan hidup. Misalnya nggak sabarnya bunuh diri, na'udzubillah. Kemudian frustasi, kemudian nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Aku lagi diuji oleh Allah, menjauh karena tidak sabarnya, tidak kuatnya menghadapi ujian kehidupan. Banyak yang terjadi kayak gini. Kita masih enak Bapak dan Ibu ruku sujud. Bagaimana orang-orang yang berada di sekitar kita mungkin jauh dari hal seperti itu. Nah kita berharap kita menjadi zuriyah, keturunan dari orang tua kita yang aqimis sholat, yang mendirikan sholat. Jadi anak diberi kalau diberi ujian, kemudian juga peduli pada masyarakat, menebar kebaikan, mencegah keburukan dan tetap sabar menghadapi uji. Ini Luqman. Nah ini ayatnya Bu, kita kaji lagi ayatnya. Ya bunai, apa pesan Luqman setelah beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua? Pesan Luqman yang pertama, ya bunai, wahai anakku, aqimis sholah, dirikan sholat. Wah mungkin kalau kita lihat orang begitu lalainya dengan sholat, kita masih bisa sholat, masih bisa ruku, sujud, baca Quran, tapi orang banyak nggak bersolat. Tapi Luqman mengajarkan, ya bunai aqimis sholah, wahai anakku, dirikan sholat nak, gitulah, dirikan sholat. Jangan sampai nggak sholat. Kenapa? Karena sholat ini tiang agama. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini dakwah. Anak-anak juga jangan sampai membiarkan kemungkaran. Berikutnya, wasbir ana ma asobak, wahai anakku, dan bersabarlah kamu nak terhadap apa yang menimpamu. Bersabar. Ini perintah juga dari Luqman kepada anaknya, agar anaknya ini bersabar Bu, Pak. Kita kadang-kadang lupa ketika misalnya anaknya ada masalah, lupa untuk menasihati tentang kesabaran. Padahal kata Luqman, wahai anakku, wasbir ala ma asobak, wahai anakku, sabarlah kamu ketika musibah menimpamu. Maka perlu kita mengenasihat anak-anak kita tentang kesabaran yang dahsyat dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Kenapa? Karena orang yang sabar inilah disebut oleh Allah, ya, bersabar terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita
untuk menguatkan anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana kesabaran yang ekstra. Makanya doanya apa, Bu? Pak? Rabbana afrir alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrir alaina sabra. Ya Allah, limpahkan. Kalau bahasa afrir itu adalah banjir. Faragha itu banjir. Ya Allah, banjirkan, limpahkan kepadaku kesabaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang disebut dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir, rendah hati dan sopan santun. Ini banyak kejadian di masyarakat, kondisi sekarang, kadang-kadang tidak rendah hati, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak terdidik. Nah, Luqman mengajarkan kepadanya, anaknya Bapak dan Ibu, bagaimana sopan santun, kata-kata yang sopan, perilaku yang santun, dan rendah hati. Nah, ini penting, kita kaji. Luqman menanamkan adab. Nah, ini adab, kadang-kadang lupa dengan adab, ilmu aja belajar saja nih. Luqman menghadapkan adab, bukan hanya ilmu, mengingatkan anaknya untuk tidak sombong, tidak memalingkan wajah dari orang lain. Kan kalau kita kan kadang-kadang kan kondisi sekarang memalingkan, tidak berusaha untuk sopan santunnya, tapi justru menjauhkan dari hal-hal yang baik. Sebab kemuliaan sejati bukan pada harta atau kedudukan, tetapi pada kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia. Makanya kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Kata Allah, ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang penyayang itu, apabila berjalan di muka bumi, hauna, mereka rendah hati. Nah, nyambung dengan surah Luqman ini. Kita bahas ayatnya. Nah, ini ayatnya, Pak, Bu. Mari kita baca. Wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, wala tusya'ir khaddaka linnas. Yang disampaikan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ya bunaya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Apa penyebab sombong? Harta, kedudukan, jabatan, itu menyebabkan sombong. Ilmu ataupun kepintaran, itu bisa menyebabkan sombong. Allah sudah menyampaikan di dalam surat Luqman ini, Bapak dan Ibu, wala tuso'ir khaddaka linnas, jangan kalian sombong, nak, rendah hati. Bagaimana kata para ulama untuk tidak sombong agar rendah hati? Ilmu agama, belajarlah banyak ilmu agama. Makanya kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Rasulullah SAW, mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Apa ilmunya di sana? Ilmu agama. Agar ini terjadi, Bapak dan Ibu. Nah, agar tidak terjadi kesombongan, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tuso'ir. Nah, kita tadaburi, jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang manusia sombong kan? Misalnya pakai mobil yang mewah, yang bagus, itu merasa dilihat, merasa lebih bagus pada yang lain. Tidak secara otomatis, kadang-kadang ada merasakan kayak gitu. Kemudian kita punya jabatan, kadang-kadang jabatan kita itu tinggi, yang lain rendah, biasanya yang lain biasa-biasa saja, kita merasa hebat, merasa punya prestasi yang besar, karena kepintaran, karena hebatnya kita, bukan. Nah, inilah yang harus kita bentuk dalam diri kita dan anak-anak kita. Ya bunayya. Kemudian Bapak dan Ibu, wala tamshi fil ardi maroha. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kenapa mereka angkuh?
wala tamshi fil ardi maraha. Kadang seseorang itu angkuh dengan tadi kepintarannya, kecantikannya, kegantengannya, kemudian apa lagi? Hartanya, sawah ladangnya, rekeningnya. Itu bisa menyebabkan seseorang sombong. Luqman sudah menasihati kepada kita semua, beliau kepada anaknya. Saya melihat ini Bapak dan Ibu, ayat ini sebenarnya adalah dinisbatkan memang kepada Luqman, tapi Allah ingin mengajarkan kita bahwa Luqman menasihati anaknya menasihati anaknya seperti ini. Kita juga perlu menasihati anak kita seperti ini, gitu maksudnya. Allah menginginkan kita agar menasihati anak kita seperti Luqman. Mungkin dengan cara komunikasi kita lah. Tapi inti-intinya 4 tadi inti yang sudah disampaikan. Tauhid, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jangan sombong, kemudian yang keempat rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Maraha, kata sombong ini bisa terjadi dalam diri seseorang. Wahai anakku, kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, jangan kalian berjalan di muka bumi ini maraha. Maraha itu sombong, angkuh, merasa hebat daripada yang lain. Seperti Qarun. Kalau Qarun sombongnya karena apa Bapak dan Ibu? Karena harta. Haman sombongnya karena apa? Karena kepintaran. Karena cerdas dalam membangun peradaban dalam arsitekturnya. Fir'aun sombongnya karena kekuasaan. Nah, 3 itu tuh banyak orang sombong. Sombongnya Fir'aun karena kekuasaan. Sombongnya Haman karena kepintaran. Sombongnya Qarun karena kekayaan. Silakan saja lihat, jabatan, kekayaan, kepintaran, itu yang menyebabkan sombongnya. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah, Inna Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Surat Al-Ankabut juz 20 halaman terakhir, itu cerita tentang 3 orang itu yang sombong tadi. Allah menguatkan kita, nih, jangan sombong berjalan di muka bumi. Apa kata Qarun ketika ditegur Nabi Musa? Wahai Qarun, infakkan, sedekahkan, zakatkan hartamu di jalan Allah. Apa kata Qarun, Pak, Bu? Wahai Musa, hartaku tidak ada hubungannya dengan Rabbmu. Aku bersusah payah mencari uangku, mencari hartaku dengan keringatku sendiri, dengan kepintaranku sendiri. Akhirnya tenggelamlah harta Qarun tersebut. Maka sampai sekarang disebut harta karun, ya. Memang seperti itu kisahnya. Karena kesombongan Qarun sebenarnya seperti itu. Lanjut, yang kedua, yang berikutnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bapak dan Ibu perhatikan ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Kadang orang tuh sombong tadi, seperti Fir'aun karena jabatannya, seperti Haman karena kepintarannya, seperti Qarun karena hartanya. Hati-hati ketika kita mendapat ujian itu, punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya kepintaran. Hati-hati, itu yang menyebabkan orang-orang terdahulu hancur, ya, mungkin menyebabkan mereka hancur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa kaidah kajian dari surah Luqman. Nah, ini kesimpulannya. Apa munasabatul ayatnya, Bapak? Jadi nanti kalau dalam membaca Al-Quran ada 2 yang harus kita kuatkan. Pertama, munasabatul ayat, saling berkaitan ayat satu dan ayat yang lainnya. Kedua, munasabatul surah, keterkaitan surat dengan surat yang lainnya. Saya contohkan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah, berikan kepada kami. An'amta
Yang Allah berikan nikmat jalan siapa saja? Ada 4. Jawabannya surat An-Nisa. Itu kan surah Al-Fatihah. Nyambung ke ayat berikutnya, itu disebut dengan munasabatul ayat. Apa sambungannya? Orang yang Allah berikan nikmat itu para syuhada. Pertama apa? Para nabi. Siminan nabiyyin wasiddiqin, para sadikin. Wa syuhada, para syahid, para syuhada, dan yang terakhir wassolihin. Itu munasabatul ayat. Saling keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau munasabatul surat Al-Munafikun dengan surat Al-Taghabun, ataupun surat At-Taghabun kata Allah dengan surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hatilah. Kenapa musuh? Karena dia tidak diajak dalam ketakwaan. Kenapa musuh? Karena tidak diajak dalam ruku dan sujud kepada Allah. Kenapa musuh? Karena tidak belajar dengan nilai-nilai agama Allah. Nyambung ke surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya seorang orang tua, terutama suami atau ayah, bapak di dalam rumah tangganya sangat-sangat bertanggung jawab menjaga istrinya dan anaknya dari api neraka. Itu tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kepada laki-laki, kepada seorang bapak, ayah maupun suami, menjaga istrinya dan anak-anaknya dari api neraka. Itu yang disebut dengan sambungan ayat, sambungan surat. Makna-makna suratnya terjelaskan di dalam beberapa sambungan ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini kita ambil lagi pelajaran dalam surat Luqman ini. Nah ini, pertama tauhid kepada Allah yang tadi sudah dipelajari, bakti kepada orang tua, ketiga akhlak kepada sesama. Ini hubungannya kepada Allah, ini kepada orang tua. Kepada Allah dulu, ini lingkungan rumah kita, orang tua, anak kepada orang tua dan kepada anak, dan yang ketiga baru kepada tetangga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, DKM, sesama DKM misalnya. Akhlak kepada manusia. Yang keempat adalah ibadah yang kuat dan kesabaran dalam perjuangan, sehingga menghadapi manusia, kata Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah pendidikan yang utuh, menumbuhkan anak yang beriman. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana mendidik anak dengan ucapan itu sangat harus kuat, didasari dengan iman. Luqman mengajarkan bukan sekedar kata, tapi dengan keteladanan dan cinta. Maka anak-anak dididik dalam mencintai Allah. Maka anak-anak dibentuk dalam berakhlak lembut, berakhlak mulia, tutur kata yang sopan santun, sopan kata-kata, santun perilaku dan akhlak. Dan yang terakhir adalah anak-anak mendidik adalah penting kita mendidik anak-anak kita untuk menguatkan mereka hubungan kepada Allah agar besar pahalanya, mengalir terus pahala untuk orang tuanya, bahkan sampai kita nanti tiada. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan materinya di ba'da subuh ini. Semoga ibrah Al-Quran ini dapat menguatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Barakallahu fikum. Aku ulukal hadza wa astaghfirullah lakum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian yang luar biasa di pagi ini, karena ini menyangkut dengan kita, keturunan kita, dengan masyarakat kita, lingkungan kita dan sebagainya. Karena tadi sudah disampaikan hikmah dari ayat-ayat yang ada dalam surat Luqman itu, yaitu yang pertama adalah tauhid atau akidah.
Ya, yang kedua adalah akhlak dan ibadah. Subhanallah, luar biasa para jamaah. Jadi makanya oleh Allah di sini tidak disebutkan anak Luqman itu siapa gitu. Yang dipanggil ya Buna itu siapa anaknya? Enggak. Karena nanti ditujukannya juga kita. Mungkin kita anaknya lain dengan anak saya. Anak Pak Herman dengan anak Pak Siswantoro udah lain. Jadi tidak disebut anaknya di sini. Ya, maka itunya adalah kepada kita semua. Ya, hanya Allah memberikan kepada kita dengan teks yang mudah. Ya, artinya mudah dipahami dengan contoh seperti itu. Luar biasa. Baik, mungkin ada yang kurang jelas atau mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Ada beberapa saat. Silakan para jamaah. Silakan, Pak. Mangga ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti paham semua nih. Baik Pak Ustadz, saya bertanya aja satu. Ini tadi mengenai tentang di dalam surat jin itu tadi ya. Karena kita masih beranggapan bahwa yang namanya jin itu jelek aja semua gitu kan ya. Padahal dalam Al-Quran beberapa ayat termasuk di dalam ayat surat Al-Aqaf tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang jin yang beriman, ada yang. Nah, ada kalimat yang gini, sebaik-baiknya jin itu adalah sejelek-jeleknya manusia katanya. Ya, kemudian sejelek-jelek manusia adalah sebaik-baiknya dari jin. Ini gimana Ustaz itu dari situ? Ini hanya ngebuka itu aja Ustaz. Silakan. Iya. Kalau dari bahasa Al-Quran, ya saya belum pernah menemukan bahasa seperti itu. Tapi lebih khusus bahasa Al-Quran ini selalu Allah menampilkan suatu keutamaan, keunikan dari makhluknya. Jin kan makhluk Allah juga. Nah, di dalam surat Al-Aqaf tadi ayat 30 itu Allah memberikan ibroh bagi kita, ya. Kalaupun misalnya ada jin yang baik, inilah jin yang baik kata Allah. Bahasanya gitu. Karena apa? Karena ciri-cirinya mendengarkan Al-Quran. Karena ciri-cirinya mengkaji Al-Quran. Karena ciri-cirinya mempelajari Al-Quran. Dan setelah mempelajari itu, kata Allah, dia tidak diam. Mungkin manusia ketika ikut kajian, diam ataupun sampai di situ aja, sampai dirinya saja. Tapi jin ini tidak diam, tidak sampai dirinya saja. Dia ingin menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa sangat indah, sangat elok, sangat menyenangkan, sangat bahagia, sangat takjublah, menakjubkan, kata jin tadi. Oleh karena itu maka dengarkanlah, amalkanlah, berimanlah kalian, kata jin tadi. Sehingga sebagian jin juga beriman. Jin yang beriman ada juga. Ada jin yang beriman tapi diam tidak berdakwah, ada juga. Nah, kita ini pelajaran ibroh yang saya bisa tadabburi dari ayat tadi Ustaz. Bagaimana kita lebih daripada jin agar lebih mulia. Caranya apa? Kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita diberikan di dunia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada, kata Allah, sungguh kami ciptakan jin itu dalam ciptaan kesempurnaan, enggak ada. Tapi manusialah ciptaan yang disempurnakan oleh Allah dalam ciptaan yang sempurna, yang paling sempurna, itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baik bentukan, tapi tidak ada, bukan jin tapi manusia. Mungkin inilah tadi yang tadi Ustaz sampaikan. Manusia itu lebih baik ciptaannya, tetapi bisa saja manusia itu kufur, ingkar, bahkan lebih jelek daripada jin. Karena ketika mereka tidak beriman, ketika mereka kafir kepada Allah, bisa jadi jin yang beriman lebih mulia di sisi Allah daripada manusia yang ingkar dan kufur tadi. Sehingga jelas sekali bahwa manusia itu sempurna, diciptakan oleh Allah. Bagaimana sempurnanya, meningkatkan kesempurnaannya dengan bertakwa. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara manusia itu yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa.
Nah, kita mencapai derajat ketakwaan inilah yang paling penting, bukan kita derajat kekafiran ataupun kekufuran yang Allah berikan nikmat tapi tidak mau beriman, tidak mau belajar, tidak mau bertakwa atau tidak meningkatkan ketakwaan di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin ini di masyarakat atau di jamaah itu atau di umat, bukan jamaah di sini saja gitu kan. Jadi mungkin yang mereka berpegang kepada surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi lebih cenderung mungkin kepada fisik ya Ustaz ya itu. Iya, ya. betul. Jadi memang manusia itu lebih bagus fisiknya, rupanya dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena Allah sudah tidak ada laqad khalaqnal insana insana jin gitu ya, atau malaikat gitu nggak ada. Jadi yang ada itu dua, satu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah lebih baik ya, itu dalam surat At-Tin. Kemudian di dalam surat yang lainnya adalah walaqad karramna bani Adam gitu kan. Jadi di situ memang manusia itu punya kelebihan yang luar biasa sebetulnya. Betul. Nah, maka dengan adanya hal tersebut terjawablah mungkin apa yang menjadi bisik-bisik gitunya. Jadi kan kalau itu kan, oh jin itu manusia itu lebih bagus, apa jin sebaik-baiknya jin katanya adalah sejelek-jelek manusia gitu kan. Nah ini mungkin kurang bahasa itu harus dihilangkan lah dari kita ya, karena kita tidak tahu bagaimana bentuk jin itu sendiri. Karena kita kalau dipertemukan jin insya Allah mungkin tidak akan tenang hidupnya. Ya, bapak-bapak kalau ketemu dengan jin kira-kira gimana? Ya. Tapi saya pernah, ya kalau saya pernah nonton di televisi itu ada jin dan jun. Kalau saya junnya berarti siapa jinnya? Jin dan jun. Iya, baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ini ada yang bertanya Ustaz di ini, saya itu bagaimana tafsir mengenai tentang tadi ini harus kurang jelasnya. Wa inna minal qasi wa innal maaf ini agak ini. Wa inna minal muslimuna wa innal qasituna. Ya, paman aslama faulaika takharrau rasyada. Ini berada di dalam surat Jin ayat 14 Ustaz. Baik. Coba sedikit di ini mungkin diterangkan ya mengenai tentang ayat ini. Ada pertanyaan saya kurang ini nih. Surat Jin ayat 14. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan. Wa inna minal muslimuna wa minal qasitun. Baik. Ini di dalam surat Jin. Ya, surat Jin di dalam 14. Surat Jin ayat 14. Iya. Wa inna minal muslimuna. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat. Kata jin kan gitu. Wa minnal qasitun, dan ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang taat maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dunia, di alam ya semesta ini begitu banyak makhluk yang Allah ciptakan. Dan kita paling sempurna yang Allah ciptakan sebagai manusia. Nah, ketika di dalam kita memahami ayat ini, ya, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di sini dijelaskan oleh Allah bahwa wa anna minal muslimun. Sesungguhnya di antara kami ada orang yang taat. Muslimun ini berasal dari kata salama yusalimu tasliman. Orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan taat dalam beramal apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minnal qasitun, ada juga orang yang tidak taat, Pak, Bu. Ada orang yang menyimpang dari kebenaran. Baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Tadi yang saya disampaikan bahwa jin itu apa? Tapi bukan dunia kita hanya mempercayai saja. Tetapi manusia ketika Allah sampaikan wa minna qasitun, ada yang tidak taat atau yang menyimpang dari kebenaran, dikuatkan lagi oleh Allah, faman aslama, barang siapa yang aslama tadi, yang berserah diri sepenuh hatinya kepada Allah, sepenuh dirinya kepada Allah, faulaika taharraw rasyada,
Dan mereka itulah benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Maknanya apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah sebagai seorang muslim, ya kalau bisa disebut kalau di kalangan jin-jin muslim gitu ya. Kemudian sebagai manusia yang taat setaatnya kepada Allah, bagaimana seorang menjadi hamba sebenarnya hamba-hambanya kepada Allah yang dekat dengan ibadah hanya kepada Allah dan senantiasa menjadi hamba Allah yang taat dalam beribadah, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak saja menjadi hamba Allah yang muslim, tadi mereka yang meningkatkan pribadi mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian faulaika taharraw rasyada, dan itulah mereka kata Allah telah memilih jalan yang lurus. Memang hidup ini jadinya pilihan. Fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Manusia itu ada di jalan fujur, durhaka, ada di jalan takwa, tinggal memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalian disuruh pilih. Ada dua jalan di dunia ini. Disuruh pilih mana? Pilih jalan yang fujur atau pilih jalan yang takwa. Maka orang yang memilih jalan ibadah kepada Allah dan mereka ingin istiqomah di jalan Allah dan mereka ingin menjadi hamba-hamba Allah yang taat di jalan Allah, maka kata Allah, pastilah mereka itu taharraw rasyada. Ketika mereka sudah memilih jalan yang benar, maka mereka sudah memilih jalan yang lurus. Rasyada itu jalan yang penuh petunjuk, Pak, Bu, tafsirannya. Ya, penjelasan utamanya Rosyada itu adalah taharro. Rosyada itu jalan yang penuh petunjuk dari Allah. Tadaburnya gini, kalau kita sudah niat dengan kuat ingin di jalan yang benar, ingin istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepada kita petunjuk kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar-benar lurus dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengan doa, salah satunya dengan cara apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dalam berbuat memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Nah, itu harus minta tolong dengan doa dan terus bersemangat untuk beramal solih. Jangan mengikuti rasa malas, tapi memaksakan diri kita untuk bertakwa, beribadah kepada Allah agar taharraw rasyada, benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini yang bertanya tidak atau sudah terjawab lah, cukup. Tetapi sekali lagi memang dalam ilmu jangan anggap cukup ya, terus kurang dan kurang. Tidak puas. Ya, tidak puas itu. Walaupun jawaban itu sudah sampai kepada ayat dan hadisnya, tetapi kita tidak boleh cukup dan tidak merasa puas. Kenapa? Sebab mungkin saja sekarang itu penafsirannya seperti itu. Nah, nanti dalam penafsiran di zaman yang akan datang penafsirannya bukan ayatnya, penafsirannya yang berbeda lagi. Ya, karena kalau dulu gimana Pak Ahmad ya, waktu kecil ceritanya mengenai tentang jin gitu kan, dulu gimana tuh ya, sekarang udah lain lagi gitu kan. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya tafsir gitu kan, apalagi itu tuh ada perubahan itu ada, memang wajar asal tidak keluar dan tidak jauh dari apa yang karena itu namanya juga penafsiran ya, mungkin saja. Baik, kita cukup sampai di sini saja kalau tidak, atau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bu, ada sering nonton di TV acara Jin dan Jun ya Bu ya? Kalau saya jinnya, ibu apanya Bu? Kalau saya junnya apa? Ibu berarti Bade, ibu Bade naras? Pak Herman punten. Masih ada katanya ibu. Hatur nuhun, terima kasih Pak Ustadz. Ini mengenai cerita jin. Apakah jin ini diturunkannya sama Allah sama dengan langsung manusia gitu? Kalau langsung manusia diturunkan ke dunia,
yaitu dengan Nabi Adam dengan siapa yang langsung memakan buah kholdi. Nah kalau jin sama-sama juga dengan kita manusia. Ya. Itu yang akan saya tanyakan. Dan tinggalnya jin ini di alam apa sama-sama seperti kita ini di dunia atau gimana gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ya, sependek sepengetahuan saya, kalau dalam sisi turunnya, saya belum mendapatkan keterangan. Yang jelas, ketika Allah berikan kita di dunia ini, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Keimanan kita kepada jin, Allah membatasi hanya beriman saja, hanya percaya saja, ya, dan tidak perlu untuk diulik ataupun dicari dan sebagainya. Banyak orang mencari yang memang luar batas manusia. Udah dunia jin saja. Di mana tempatnya? Kalau kita bahasa nyebutnya adalah di alam goib, alam yang tidak terlihat dengan panca indera. Di dunia ini juga, ya, di dunia ini juga. Tetapi dia punya alam sendiri oleh Allah. Kalau menyebutnya alam ghaib, makanya disebut oleh Allah walladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah mereka yang beriman, yang orang bertakwa itu adalah mereka beriman kepada yang gaib. Siapa gaib itu? Allah. Jin. Ya. Itu gaib. Maknanya kita harus beriman saja, Bu. Nah, kemudian ketika kita pahami jin itu adalah di sekitar kita ini ada jin nih, ada jin. Ya, tadi misalnya ada jin yang beriman yang mendengarkan Quran, ada juga jin yang kafir di sana, di luar sana, tidak mau beriman, tidak mau ibadah dan sebagainya, ada. Nah, cuma ada seorang ulama menyampaikan jin itu titik terlemahnya ketika sudah berbentuk bukan aslinya. Misal jin yang berbentuk manusia itu selemah-lemahnya jin. Jin berbentuk seperti hantu, kelihatan ada jin, itu lemah dia, kalah dia. Bisa kita kejar, bisa kita tabokin dan dia lemah. Makanya kita manusia misalnya, bukan di alam kita di darat kan Pak. Kita manusia kalau di alam yang lain tentu lemah kan. Contoh kita berada di air, kuat atau lemah? Lemah. Begitu gak jin. Jin ketika berada di alam manusia, berbentuk manusia ataupun misalnya berbentuk yang lainnya, itu selemah-lemahnya jin. Jadi kalau misalnya ada yang takut dengan jin dalam bentuk aslinya gitu ya, ataupun muncul di hadapan manusia, itu lemahnya jin, selemah-lemahnya jin. Yang kuatnya jin itu seperti posisi kita berada di alam kita. Jin kuatnya kapan? Ketika berada di alamnya, tidak kelihatan. Cukup yang gaib, posisinya gaib, nggak kelihatan, namanya gaib, itu nggak hadir di hadapan kita, nggak nyata, itulah jin. Gitu Bu ya. Sehingga jangan sampai misalnya itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai salah. Jin itu titik terlemahnya ketika dia bukan di alamnya, memunculkan dirinya. Jin tuh, ya Ustaz Asep, memunculkan dirinya itu selemah-lemahnya jin. Nah, gitu Bu ya. Jadi kita harus paham bahwa alam jin itu alam gaib yang hanya Allah yang tahu di mana dan tempatnya, bukan di alam manusia. Kita di alam manusia, alam zahiriyah, alam yang hadir di hadapan kita. Kelihatan kan? Ibu kelihatan saya nggak sekarang? Saya juga kelihatan Ibu. Yang namanya jin bukan di hadapan kita. Walaupun para malaikat ada nih di kita, jin ada, tapi mereka kita cukup mengimani, yang mempercayainya adalah mereka adalah gaib, bukan berada di hadapan kita. Dan memang Allah memerintahkan sesuai dengan perintah Allah saja. Kita beriman saja kepada yang gaib, malaikat, jin. Nah, gitu Bu ya. Allah bisa. Barakallah Bu. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih Ibu cekap. Insyaallah. Jadi memang yang namanya jin itu adalah makhluk yang gaib yang kita harus imani saja. Ya sama dengan malaikat. Adi hidupnya di alamnya masing-masing. Ya malaikat di alam malaikat, jin di alam jin, manusia di alam manusia. Ya seperti tadi Ustadz contohkan, kalau kita hidup di air lemah,
Begitupun ikan yang ada yang harus hidup di alam di air harus ke darat juga lemah. Nah, itu. Jadi memang seperti itu. Jadi yang wajibnya kita percayai apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an saja, bahwa Allah menyebutkan bahwa jin itu ada yang iman, ada yang kafir, dan ada yang melampaui batas, ada yang Islam, ada yang melampaui batas dan sebagainya. Itu sifat-sifatnya yang Allah beritakan. Di luar itu ya itu mungkin perlu masih tidak perlu diimani lah kalau memang ada hal-hal yang seperti tadi dikatakan bahwa jin adalah lebih sebaik-baik jin adalah sejelek-jelek manusia katanya gitu. Itu tidak perlu diimani lah, itu mah lupakan saja. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Ustaz juga mungkin kita katakan bahwa cukup ataupun sudah sangat mendalam kajian di subuh pagi ini. Insya Allah kalau memang nanti perlu karena surat jinnya itu sendiri Ustaz, ini dari mulai pas tami'una mendengarkan Al-Quran itu seperti apa, sehingga nanti kaitannya dengan masjid jin yang ada di Mekah itu, nah itu nanti mungkin perlu dilanjutkan Ustaz di surat jinnya setelah sekarang surat Luqman itu. Baik, kita ucapan alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi di subuh pagi ini yang luar biasa, dan jamaah juga sangat antusias mengikutinya sampai selesai, sehingga dengan kalimat-kalimat yang Ustadz sampaikan sudah paham sehingga tidak lagi harus diperjelas dan bertanya. Subhanallah, luar biasa. Baik, kita tutup bersama pengajian ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.